Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Bu Desi di ini Dedes Channel. Informasi seputar dunia pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Pitagoras, dari mengulik sejarahnya, kemudian tentang teorema Pitagoras beserta penggunaannya. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like serta share agar video ini dapat dirasakan manfaatnya bagi yang lain. Menyebutkan nama Pitagoras, pasti banyak masyarakat terutama di kalangan pelajar yang mengingatnya sebagai salah satu rumus di bidang mata pelajaran matematika. Namun selain sebagai nama rumus, Pitagoras memiliki cerita panjang di baliknya. Teorema Pitagoras. Pitagoras merupakan tokoh matematika yang paling terkenal dalam konsep geometrinya. Ia pertama kali membuktikan mengenai teorema Pitagoras, yaitu jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusanya. Sebuah segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sebuah sudut siku-siku. Kakinya adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku tersebut, dan hipotenusa adalah sisi ketiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku tersebut. Nah, pada gambar di bawah ini, gambar berikut ini, A dan B adalah kaki segitiga siku-siku dan C adalah hipotenusanya. Meskipun teorema ini disebut sudah ditemukan oleh orang Babilonia, namun Pitagoras adalah orang yang pertama kali membuktikannya. Nah, gimana sih ceritanya kenapa teorema ini dinamakan teorema Pitagoras? Nah, kita kenalan lagi dengan sosok Pitagoras tersebut. Jadi Pitagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya ia suka berkelana ke berbagai macam tempat seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya dia mengumpulkan ilmu dari beberapa peradaban tempat yang sudah ia kunjungi. Kemudian dia mulai menetap di Kroton, Italia, dan disinilah Pitagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pitagorean. Di sekolahnya inilah Pitagoras mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Karena itu Pitagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut. Nah, di sekolah yang ia dirikan ini, dia mulai mengutak-ngatik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki peradaban tentang relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pitagoras lahir. Nah, salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras, atau sekarang kita sebut juga sebagai Pythagorean triple atau triple Pitagoras. Coba pikir gimana caranya peradaban kuno tersebut bisa membangun bangunan seperti piramida kalau bukan pakai pengetahuan relasi antara sisi segitiga siku-siku ya, sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, kemudian terus kenapa jadi Pitagoras yang malah mendapatkan penghargaan dengan namanya dipakai sebagai penamaan penghitungan relasi antara segitiga siku-siku tersebut. Nah, Pitagoras mendapatkan kredit atau penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pitagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Saking senangnya beliau ketika berhasil membuktikan perhitungan ini, menurut legenda Pitagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapi. Sejak itu pengetahuan relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku disebutlah sebagai teorema Pitagoras. Baiklah, setelah tadi kita sudah membahas tentang sejarahnya bagaimana teorema Pitagoras ini, nah sekarang kita akan mulai membahas masuk pada materi tentang teorema Pitagoras serta penerapannya.
Nah, teorema Pythagoras ini berbunyi yaitu kuadrat panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi penyikunya. Nah, kalian kadang kala suka bingung bagaimana cara menentukan apabila bukan hanya sisi miring saja, tetapi sisi tegak dan sisi datarnya. Baiklah, kita langsung saja ke materi tentang teorema Pythagoras. Oke, sekarang kalian amati segitiga siku-siku yang ada pada layar. Nah, di sini kita belajar dulu unsur-unsur segitiga siku-sikunya ya. Di sini sudah terdapat segitiga ABC di mana terdapat A sebagai tinggi daripada segitiga siku-sikunya. Kemudian ada sisi B juga sebagai alas dan terakhir ada C yaitu sebagai sisi miring. Nah, sekarang Ibu mau kalian perhatikan dengan seksama segitiga tersebut. Tinggi maupun alas ya A maupun B itu tidak akan pernah lebih panjang daripada sisi miring. Betul bukan? Nah, artinya sisi miring ini akan pastinya lebih panjang ukurannya daripada sisi A sebagai tinggi dan B sebagai alas. Oke, sekarang kita ingat kembali bahwa bunyi dari teorema Pythagoras adalah yaitu kuadrat panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi penyikunya. Ya, dengan ini artinya untuk mencari sisi C itu sama dengan C kuadrat sama dengan menjumlahkan kuadrat sisi-sisi yang lainnya yaitu A kuadrat atau CB kuadrat ditambah B kuadrat atau AC kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menentukan panjang AC ataupun CB? Ya, dalam hal ini kita akan menghitung tinggi atau posisi AC tadi A dengan alas dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, jadi harus diingat kembali bahwa sisi miring selalu lebih panjang daripada sisi tingginya ataupun AC maupun sisi datarnya alasnya ya ataupun AB. Nah, jadi untuk mencari sisi yang lainnya ini sangat mudah sekali karena kita sudah mengetahui bahwa sisi miring akan selalu lebih panjang daripada sisi yang lainnya. Jadi cukup dengan cara misalnya ini ya mencari panjang sisi A. Jadi cukup kita kurangkan kuadrat sisi miringnya terlebih dahulu dikurangkan dengan sisi lain yang sudah diketahui. Jadi di sini untuk mencari A adalah akar dari pengurangan sisi miring terlebih dahulu C kuadrat dikurang dengan B kuadrat atau sisi alasnya. Nah, ini juga akan berlaku jika kita ingin mencari sisi alasnya di sini yaitu B, maka mencari B itu sama juga dengan mengurangkan sisi miring terlebih dahulu karena prinsip tadi bahwa sisi miring akan selalu lebih panjang. Nah, sekarang kalian jadi bisa tahu kan bagaimana hubungan antara ketiga garis pada segitiga siku-siku tersebut. Jadi intinya jika kita ingin mencari sisi miring maka kita akan menjumlahkan kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya, dan sebaliknya jika kita ingin mencari sisi di selain sisi miring maka kita harus mengurangkan daripada sisi miring terlebih dahulu ke sisi-sisi yang lainnya. Untuk lebih paham lagi, kita mulai saja ke latihan soal. Oke, ini adalah soal contoh yang pertama. Jadi terdapat segitiga siku-siku ABC di mana diketahui ya panjang AB itu 8 cm, BC 6 cm, dan di sini yang ditanyakan adalah panjang AC. Berapakah panjang AC? Nah, kita menyelesaikannya menggunakan teorema Pythagoras yaitu mencari sisi miring. Ya, jadi diketahui itu yang diketahui adalah ya panjang AB yaitu 8 cm. 8 cm. Kemudian panjang BC itu adalah 6 cm. Nah, kita akan mencari ya sesuai apa yang ditanyakan yaitu panjang AC. Jadi panjang AC ini ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi AC dicari dengan cara menggunakan rumus yaitu AC sama dengan akar AB kuadrat dijumlahkan atau ditambah dengan BC kuadrat. Langsung kita masukkan ya nilainya sesuai apa yang sudah diketahui. Jadi akar AB-nya 8 kuadrat ditambah BC-nya 6
kuadrat ya, sama dengan ya 8 kuadrat berarti 8 kali 8 64 ditambah dengan 6 kuadrat, 6 kali 6 yaitu 36. Sehingga dapat kita jumlahkan di sini menjadi akar 64 ditambah 36 yaitu 100. Sehingga panjang AC nanti kita akan peroleh dengan cara mengakarkan 100 tadi. Berapa akar 100? Ya, akar 100 adalah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang AC adalah 10 cm. Mudah kan? Baiklah, sekarang kita akan masuk pada soal contoh cerita yang berkaitan dengan penerapan Pythagoras pada kehidupan sehari-hari. Nah, soalnya berbunyi, sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Hitunglah jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan. Oke, untuk memudahkan kita dalam menjawab soal tadi, jadi kita ilustrasikan saja ke dalam sebuah sketsa gambar di mana di sini sudah terdapat titik awal keberangkatan dari kapal menuju ke arah barat sejauh 100 km, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Nah, sehingga ini dapat membentuk sebuah segitiga siku-siku di mana kita dipinta untuk menentukan jarak terpendek dari titik keberangkatan ke arah tujuan yang di sini digambarkan dengan garis berwarna merah. Oke, baiklah, kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Pertama-tama untuk mencari jarak terpendek tadi ya, jarak terdekat atau terpendek tadi. Nah, ini menyerupai segitiga siku-siku di mana jarak terpendek adalah sisi miringnya. Nah, artinya untuk mencari sisi miringnya tadi ya, anggap sajalah jarak terpendek itu adalah C. Maka C sama dengan akar ya, akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Seperti rumus teorema Pythagoras mencari sisi miring. Jadi kita mulai masukkan nilainya, di mana A ini adalah dimana kapal tadi titik keberangkatannya menuju ke arah barat yaitu 100 kuadrat. Nah, kemudian ditambah dengan B. B ini yaitu kapal yang berbelok ke arah selatan yaitu 75 km berarti 75 kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan hasilnya ya, 100 pangkat 2 yaitu 10.000. Kemudian 75 pangkat 2 yaitu 5.625. Ya. Nah, kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu baru bisa kita akarkan. 10.000 ditambah 5.625 artinya dapat 15.625. Nah, ini bisa kita akarkan. Berapa sih akar 15.625? Ya, yaitu 125 ya. Ini udah enggak akar lagi. Oke, jadi langsung saja 125. Nah, tadi satuannya menggunakan kilometer ya, maka ini juga satuannya kilometer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak terpendek ya, jadi jarak terpendek kapal tersebut adalah 125 km. Nah, bagaimana pendapat kalian? Mudah bukan? Nah, jadi tidak ada yang sulit dalam mengerjakan matematika. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat kalian pahami semuanya ya. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.